Om Swastiastu, Om Awikinan Astu Winang Sidang, Om Anupada Kerta Wiyanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang saya hormati dan cintai, rasa amat bahagia kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dalam situasi apapun. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan berbagi sedikit pesan Dharma kepada seluruh umat Hindu sedharma. Guna sebagai sarana beriatnya, semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diaktualisasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma. Sebelum memaparkan Dharma Wacana, marilah kita saling mengenal untuk menjalin kasih dan sayang. Perkenalkan, nama saya Karo Widiawati, seorang mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Agama Hindu semester 5, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Wacana kali ini yang akan saya sampaikan yakni berjudul Meneladani Kepemimpinan Wisma Mahatma yang berlandaskan Pancasatya. Saudara-saudara umat sedharma, kata satya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan terhadap dharma. Dalam ajaran Hindu, satya tidak sekedar berkata jujur, tetapi mencakup kejujuran dalam pikiran, manacika, ucapan, wacika, dan perbuatan kaika. Ketika nilai satya ini dilaksanakan dengan kesadaran, maka muncullah kehidupan yang penuh integritas dan kebajikan. Pancasatya berarti 5 bentuk kesetiaan dan kebenaran yang menjadi pedoman moral bagi setiap umat Hindu dalam bertingkah laku. 5 unsur ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi terbentuknya karakter manusia yang luhur. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha yang mengajarkan kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan menjalankan Pancasatya, seorang menumbuhkan harmoni antara hati, kata, dan tindakan. Dalam konteks kehidupan sosial maupun kepemimpinan, Pancasatya bukan hanya pedoman pribadi, tetapi juga etika moral yang membentuk kepercayaan dan wibawa seseorang di mata masyarakat. Seorang pemimpin yang berpegang pada satya akan memancarkan aura kebijaksanaan dan menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Unsur-unsur Pancasatya dan maknanya yang mendalam. Pertama, Satya Hridaya berarti kebenaran hati. Ini adalah dasar dari seluruh bentuk satya lainnya. Seseorang yang memiliki hati yang tulus, jernih, dan penuh kasih sayang akan mudah berpikir dan bertindak benar. Hati yang tulus tidak dipenuhi kebencian atau pamrih. Dalam melontar Sarasa Muscaya disebutkan, apan ikang mana iking karane ning subakarma, yang artinya hati adalah sumber dari segala kebaikan, maka jika hati bersih seluruh tindakan pun akan menjadi suci. Pemimpin yang memiliki satya hridaya tidak akan memimpin demi kehormatan pribadi, tetapi kesejahteraan orang lain. Ia memimpin dengan kasih, dengan cinta, dan dengan ketulusan. Yang kedua, Satya Wacana berarti kebenaran dalam ucapan. Lidah kita bisa menjadi alat yang paling mulia, namun juga bisa menjadi senjata yang paling tajam. Orang yang mampu menjaga ucapannya adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi. Dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan, Satyam bruyat priyam bruyat na bruyat satyam apriyam. Berbicaralah yang benar menyenangkan, tetapi jangan berkata benar dan menyakitkan. Artinya, kejujuran harus disampaikan dengan cara yang penuh welas asih. Pemimpin yang memiliki satya wacana tidak akan menebar janji kosong, tidak menipu rakyat dan menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Ia berbicara dengan kebenaran dan menuntun, bukan kebenaran yang melukai. Ketiga, Satya Laksana, yaitu kebenaran dalam perbuatan. Nilai ini mengajarkan kita agar selalu menyesuaikan dengan ucapan dengan tindakan. Banyak orang bisa berkata baik, tetapi tidak semua mampu melakukannya. Disinilah letak ujian moral yang sesungguhnya. Seorang pemimpin sejati harus mampu menunjukkan bahwa
apa yang ia katakan benar-benar diwujudkan dalam perbuatan. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 21 disebutkan, Yat yat acarati secap tad evata rajana, yang artinya apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan diikuti oleh rakyatnya. Pemimpin harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang ia ajarkan. Yang keempat, satya mitra, yakni kesetiaan terhadap sahabat. Persahabatan yang sejati tidak diukur dari banyaknya kata, tetapi diukur dari ketulusan hati dalam menjaga hubungan. Orang yang memegang satya mitra akan setia kepada sahabatnya dalam suka dan duka. Dalam kehidupan sosial, ini berarti menjaga hubungan dengan sesama manusia dengan kejujuran dan kasih sayang. Dalam Lontaran Sastra disebutkan, tan hana mitra tanpa satya, tan hana satya tanpa dharma. Artinya, tidak ada persahabatan tanpa kesetiaan, dan tidak ada kesetiaan tanpa kebenaran. Pemimpin yang memiliki satya mitra akan menjadi sosok yang dicintai karena ia menghargai orang lain, bukan memanfaatkan mereka. Dan yang kelima, satya samaya, yaitu kesetiaan terhadap janji. Nilai inilah yang menjadi puncak dari semua satya. Janji adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab moral seseorang. Orang yang menepati janji berarti menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bhisma dalam Mahabharata menjadi teladan agung dari satya samaya. Demi memenuhi janji kepada ayahnya, Raja Santanu, Bhisma bersumpah tidak akan menikah seumur hidup dan tidak akan menuntut tahta kerajaan. Ia menjalankan sumpahnya dengan penuh pengabdian, tanpa sedikit pun goyah, walau menanggung penderitaan. Sumpah ini dikenal dengan Bhisma Prajitna. Dan karena keteguhannya itulah beliau dikenal sebagai simbol kesetiaan yang sempurna. Kepemimpinan Bhisma berlandaskan Pancasatya. Saudara-saudara umat sedharma, Bhisma bukan hanya seorang kesatria gagah berani, tetapi juga pemimpin spiritual yang bijaksana. Ia adalah sosok yang memimpin dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Dalam Mahabharata, Bhisma digambarkan sebagai seseorang yang penuh pengendalian diri, sabar, teguh dalam menjalankan dharma. Bahkan ketika ia berperang di pihak Kurawa, hatinya tetap berpihak pada kebenaran. Ia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi ia tetap setia pada sumpahnya untuk melindungi Hastinapura. Itulah bentuk nyata dari satya samaya dan satya hridaya. Bhisma juga memiliki kejujuran dalam tutur kata dan satya wacana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu menenangkan hati, penuh kebijakan dan membawa pencerahan. Ia tidak pernah berbicara untuk menipu, tetapi selalu berusaha menuntun orang lain ke jalan yang benar. Dalam Santi Parwa, Bhisma berkata kepada Yudhistira, Dharma eva hato hanti, dharmo raksati raksita. Barang siapa menghancurkan Dharma, Dharma akan menghancurkannya. Barang siapa melindungi Dharma, Dharma akan melindunginya. Kata-kata ini menjadi nasihat abadi tentang pentingnya menjaga kebenaran meskipun dalam keadaan yang sulit. Sebagai pemimpin, Bhisma juga memperlihatkan satya laksana yang luar biasa. Ia tidak hanya berkata benar, tetapi juga bertindak benar. Ia menegakkan keadilan, melindungi rakyat dan berkorban demi kelangsungan kerajaan. Tindakan Bhisma mencerminkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Yang menjadi ciri utama seorang pemimpin yang bermoral, ia tidak pernah mencari keuntungan pribadi, karena baginya melayani adalah untuk bentuk tertinggi dari kehormatan. Pelajaran Pancasatya untuk pemimpin dan umat zaman sekarang. Umat sedharma yang berbahagia, kisah Bhisma tidak hanya menjadi bagian dari cerita kuno, tetapi juga cermin bagi kehidupan kita hari ini. Dunia saat ini sedang haus akan keteladanan. Banyak orang berbicara tentang kejujuran, tetapi sedikit yang benar-benar menjalankannya. Banyak yang berjanji namun lupa menepatinya. Disinilah ajaran Pancasatya menjadi sangat penting untuk kita hidupkan kembali. Pemimpin yang memiliki satya hridaya akan menjalankan tugasnya dengan tulus tanpa pamrih. Pemimpin yang memiliki satya wacana akan berbicara jujur, tidak menipu dan tidak menyebarkan kebohongan. Pemimpin yang memiliki satya laksana akan bekerja keras dengan penuh tanggung jawab.
tidak hanya bicara tetapi juga bertindak. Pemimpin yang memiliki satya mitra akan membangun hubungan harmonis dengan rakyatnya, menghargai pendapat orang lain, dan memperkuat kebersamaan. Dan pemimpin yang memiliki satya samaya akan menjadi sosok yang dipercaya karena setiap janji yang diucapkannya pasti ditepati. Namun tidak hanya pemimpin, setiap orang pun dapat meneladani nilai-nilai ini. Sebagai guru, kita bisa memimpin sesuai dengan ketulusan dan kejujuran. Sebagai orang tua, kita bisa menuntun anak-anak dengan kasih sayang jujur. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa menjaga keharmonisan dengan berbicara dan bertindak berdasarkan kebenaran. Jika setiap orang menjalankan Pancasatya dalam kehidupannya, maka dunia akan lebih damai, tidak akan ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada ketidakadilan, karena semua orang hidup dalam kesetiaan terhadap kebenaran. Inilah hakikat dari Dharma, hidup yang berlandaskan kejujuran dan kasih. Umat sedharma yang saya muliakan, melalui ajaran Pancasatya dan teladan kepemimpinan Bhisma, kita belajar bahwa kebenaran adalah kekuatan sejati. Harta, jabatan, dan kedudukan bisa hilang, tetapi kebenaran dan janji yang ditepati akan menjadi warisan abadi. Bhisma telah membuktikan bahwa kesetiaan kepada Dharma jauh lebih berharga daripada kemenangan duniawi. Marilah kita semua meneladani beliau, jadikan Pancasatya sebagai pedoman hidup, berpikir dengan hati yang tulus, berkata dengan kejujuran, bertindak dengan kebenaran, setia kepada sahabat, dan teguh menepati janji. Dengan begitu, kita hanya akan menjadi umat yang beriman, tetapi juga manusia yang berharga bagi sesama dan bagi alam semesta. Itu yang dapat saya sampaikan melalui Dharma Wicana kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.